Jadi kenapa kita tidak bisa sesama warga negara itu hidup rukun dan damai, berbeda haluan politik, berbeda pendapat, ya nggak masalah. Kalau misalnya mereka melanggar hukum, maka tangan negara yang akan menghukum mereka, bukan tangan sesama kelompok masyarakat. Nah, ini prinsip bernegara, sobat era sekalian. Demikian juga sebaliknya, ya kan? Kelompok ini tidak boleh juga dikriminalkan oleh kelompok sebelahnya, karena mereka adalah sesama warga negara yang tidak punya legitimasi untuk melakukan penilaian bahwa sesuatu itu melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Kalau memang mereka melihat ada indikasi bahwa itu ada pelanggaran hukum, maka laporkan kepada penegak hukum. Tapi kalau tidak ada, ya jangan dibuat-buat, apalagi melakukan Eigenrechting. Jadi Eigenrechting itu main hakim sendiri, ya. Jadi tindakan mengusir apa itu Eigenrechting, main hakim sendiri yang tidak dibolehkan dalam negara demokrasi. Nah, ini mestinya kekuasaan puncak paham. Jadi jangan membiarkan pembelahan dalam masyarakat bertengkar secara horizontal. Tapi Babe Haikal Hasan sendiri menganggap masalah ini ya terlalu dibesar-besarkan. Yang menolak itu kan masyarakat, bukan TNI Angkatan Darat. Ya saya nggak tahu lah persoalan itu. Yang jelas kemarin ada berita hoax bahwa dilaksanakan di 502 itu berita hoax. Ya itulah salah satu kelompok-kelompok yang mencoba, udah kelihatan kan, sudah ada kelompok-kelompok yang mencoba membenturkan TNI dengan rakyat, seakan-akan TNI mendukung. Saya telepon danjurnya bahwa tidak ada kegiatan seperti itu, cuman reklamonya dihapus, diganti bahwa kegiatannya di 502. Ahli hukum tata negara Refli Harun turut menanggapi pengusiran yang terjadi pada Haikal Hasan saat berceramah di Malang. Refli Harun mengaku sedih dengan kejadian pengusiran tersebut, sebab menurut Refli Harun, kejadian pengusiran Babe Haikal, panggilan akrab Haikal Hasan, terjadi di sebuah negara demokrasi. Padahal, kata Refli Harun, Babe Haikal hanya hendak melakukan dialog biasa, bukan melakukan kekerasan. Saya kok sedih ya, di negara demokratis ada orang diusir bukan karena dia melakukan kekerasan, tapi dia berdialog. Bayangkan, ujarnya dilansir melalui kanal YouTube Refli Harun pada Selasa 25 Januari 2022. Advokat ini menjelaskan, di dalam sebuah negara demokrasi, dialog bersifat radikal pun harus diberikan ruang kebebasan. Padahal kalau kita berbicara tentang demokrasi, dialog yang paling radikal pun harus diberikan tempat. Apalagi dialog yang hendak disampaikan oleh Babe Haikal, di mana notabene bersifat umum. Apalagi dialognya saya dapat dari Babe Haikal, ya dialognya umum saja tentang hal-hal yang baik bagi negara. Refli Harun mengungkapkan, sebelumnya Babe Haikal juga telah menyampaikan isi dialog yang sama di 6 titik berbeda dan semuanya berlangsung secara damai. Karenanya, Refli Harun menilai tidak ada yang aneh terkait hal tersebut. Enggak ada yang aneh, tapi tiba-tiba ada kelompok yang ngusir dengan mengatakan bahwa dia berkumpulan apa gitu. Tapi intinya, klaimnya adalah karena ini kelompok yang dianggap akan memecah belah bangsa, sementara yang mengusir adalah kelompok NKRI. Diketahui, media sosial sempat dihebohkan dengan viralnya video pengusiran Babe Haikal pada Sabtu 22 Januari 2022 lalu. Beberapa pegiat media sosial mengunggah video detik-detik Haikal Hasan diusir sejumlah warga saat hendak menyampaikan ceramah. Babe Haikal akan berceramah di Masjid Fisabilillah Markas Yonif 502 Jabung, Malang. Di video yang viral disebutkan pengusiran dilatari kekhawatiran Babe Haikal dapat merusak toleransi antar umat beragama di Malang. Dikhawatirkan merusak toleransi antar agama yang sudah terbangun baik di kota Malang.
Di lain itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengatakan poster ceramah Haikal Hasan yang beredar di media sosial berlokasi di Yonif Para Rider 502, Jawa Timur adalah informasi bohong. Dari insiden itu, menurut Dudung Abdurrahman, terlihat ada kelompok-kelompok yang mencoba untuk membenturkan rakyat dengan TNI. Yang jelas, kemarin ada berita hoax bahwa dilaksanakan di 502 itu berita bohong. Itulah salah satu kelompok-kelompok yang mencoba. Udah kelihatan kan, sudah ada kelompok yang coba mau benturkan TNI dengan rakyat. Seakan-akan TNI mendukung, kata Dudung usai apel pasukan TNI di Monas, Jakarta Pusat pada Selasa 25 Januari 2022. Dudung mengatakan saat informasi itu beredar, ia langsung menelpon Danyun 502 untuk meminta informasi kebenarannya. Saya telepon Danunnya, banyak tidak ada kegiatan seperti itu. Cuma reklamenya dihapus, diganti bahwa kegiatannya di 502, padahal itu tidak ada sama sekali. Di lain itu, Kepala Dinas Penerapan TNI AD Brigjen TNI Satang Subarna sebelumnya mengatakan Haikal sempat meminta izin untuk mengadakan ceramah di markas Yonif Para Rider 502 Malang, Jawa Timur. Ceramah itu pun bermaksud mengundang masyarakat umum. Akan tetapi, kegiatan tersebut tidak mendapatkan perizinan dari satuan terkait. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung saat ini, kata Tatang dalam keterangan resminya Minggu 23 Januari 2022. Sayangnya, menurut Tatang, pihak Haikal Hasan sudah terlanjur mengunggah poster ceramah tersebut di Instagram meski acaranya batal digelar. Tatang menyebut pihak Yonif Para Rider 502 sudah meminta tim Haikal untuk menurunkan unggahan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat. Tidak hanya itu, pihak Haikal Hasan juga diminta menjelaskan kepada publik bahwa poster yang mereka unggah tidak benar dan tidak mendapatkan izin dari Yonif Para Rider 502. Diberitakan terpisah, Haikal Hasan buka suara terkait video viral dirinya ditolak dan diusir warga saat ceramah di Malang dan Batu, Jawa Timur. Ia memastikan agenda ceramahnya kondusif. Rangkaian ceramahnya Haikal Hasan berlangsung dari 21 hingga 23 Januari. Secara umum, kegiatan ceramahnya di dua daerah tersebut lancar. Namun, meski begitu, ia mengakui memang ada segelintir orang yang sempat menolaknya di salah satu kegiatan, hanya dibesar-besarkan di media sosial. Penolakan tidak ada, hanya fitnah sosial media, paling-paling ada 3-4 orang saja di waktu kajian, ibu-ibu saja, kata Haikal saat dihubungi pada Minggu 23 Januari 2022.